Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dr. Wiwin Herwina, SPD MPD? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Endan Nurhidayah, NPM 202153064, mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar humanistik, Gen dan Kaucak. Definisi teori humanistik, Igen dan Kaucak. Teori humanistik menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan individual siswa dalam proses belajar. Kebutuhan yang penting lainnya yaitu penerimaan atas kelebihan dan kekurangan siswa, melihat siswa apa adanya, perlakuan yang bersifat individual yang membuat siswa menjadi nyaman dan aman dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Interaksi antar guru dan siswa yang baik, semua itu akan meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Karena menurut pandangan humanistik Igen dan Kaucak, motivasi siswa bergantung pada bagaimana kontribusi sekolah bagi perkembangan siswa. Unsur esensial dalam proses belajar mengajar menurut Igen dan Kaucak. Dua unsur esensial dalam proses belajar mengajar menurut psikologi humanistik yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara guru dan siswa. Guru yang penuh perhatian atau care dan bersifat mendukung merupakan sikap yang harus dimiliki guru dalam pendekatan humanistik. Yang kedua, seperti apakah iklim atau suasana kelas? Iklim atau suasana kelas merupakan perkembangan dari hubungan antara guru dan siswa secara kolektif. Karena ruang kelas merupakan lingkungan yang aman di mana siswa percaya bahwa mereka dapat belajar secara baik dengan iklim yang seperti itu. Ciri-ciri teori humanistik Igen dan Kaucak. Nah, sebenarnya ciri-ciri teori humanistik ini sangatlah banyak, tetapi di sini hanya dicantumkan 2 poin saja. Yang pertama yaitu peserta didik menjadi pengkaji aktif terhadap lingkungannya. Melalui observasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Yang kedua yaitu guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan teori humanistik. Tujuan teori humanistik secara umum yaitu memanusiakan manusia. Ketika seseorang sudah bisa untuk melakukan prinsip teori humanistik ini, seseorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, jika merujuk pada teori humanistik ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Manfaat teori humanistik. Manfaat teori humanistik sendiri yang pertama yaitu mampu mengubah sikap atau perilaku individu, mampu meningkatkan keinginan belajar individu, membiasakan berlaku demokratis, partisipatif, dan humanistik. Nah, selain itu, manfaat teori humanistik mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan. Nah, kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Konsep teori humanistik. Konsep teori humanistik yaitu manusia memegang peranan penting pada kesuksesannya sendiri. Nah, konsep dasar inilah yang harus dijadikan acuan pada teori belajar humanistik. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu itu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting yaitu kognitif dan afektif. Nah, selain itu, seseorang juga harus mampu memahami bagaimana cara belajar teori humanistik karena adanya motivasi dan pemahaman yang baik tentang bagaimana cara belajar teori humanistik ini akan bisa menghasilkan suatu kesuksesan. Poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip teori humanistik. Prinsip-prinsip dasar teori humanistik ini sebetulnya ada banyak, tetapi di sini saya hanya mencantumkan 3 poin saja. Yang pertama, prinsip manusia memiliki kemampuan belajar yang alami.
Yang kedua, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Dan yang ketiga, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Nah, itulah penjelasan tentang teori belajar humanistik menurut Igen dan Kautsak dan secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.